Eh, Sekarang kita sudah mempelajari mengenai mencari solusi bersama diferensial biasa order 2 linear non homogen. Em, Sebagaimana PDB order 1, teknik formalnya itu mungkin agak sedikit terlihat teknis, sedikit terlihat rumit, ya. Tapi dalam realitanya ketika kita mengerjakan problem atau menemukan masalah atau memodelkan suatu fenomena alam ke dalam suatu model matematik, eh, kerumitannya sebenarnya tidak seperti ketika kita mencoba untuk mencari solusi umum. Ya, eh, saya akan memberi contoh. Oke, saya akan ngambil contoh pertama, contoh soal yang matematis, lalu kita akan mengambil aplikasi fisikanya. Misalnya saya punya persamaan min 5 Y aksen plus 6 Y. Oke, saya punya persamaan diferensial PDB order 2, Y double aksen minus 5 Y aksen plus 6 Y sama dengan 0. Oke, ini order 2 karena derivatif tertingginya adalah order 2. Koefisien A2 adalah 1, koefisien A1 adalah minus 5, ingat minus 5 bukan plus 5. Koefisien A0 adalah 6. Oke, B-nya 0 karena kita membahas yang homogen. Oke, apa solusi dari persamaan ini? Ya, solusinya apa? Kita tahu Y sama dengan 0 adalah solusi. Kalau Anda masukkan Y sama dengan 0 ke sini, sini dan sini, pasti memenuhi. Tapi kita tidak tertarik untuk mencari solusi yang trivial, kita ingin mencari solusi yang non-trivial. Apa solusi non-trivialnya? Kita lihat sama seperti sebelumnya, maka dengan mendefinisikan D sama dengan D per dx, ya, atau artinya D besar di sini artinya adalah aksen, ya. Jadi sesuatu, saya aksen itu maksudnya adalah sesuatu diturunkan terhadap X. Maka bentuk persamaan ini bisa saya transformasikan menjadi D kuadrat min 5D plus 6 bekerja pada Y. Ya kan? Ini membentuk suatu persamaan kuadrat, ya, yang sama dengan 0. Artinya adalah kita bisa faktorkan menjadi akar-akarnya. Saya bisa tulis seperti ini, min ya, di sini adalah A plus dan A min, ya. Langsung saja di sini apa A plus dan A minnya, atau dengan kata lain apa nilai-nilai yang harus mengisi ruang kosong ini agar ketika saya kalikan saya dapatkan D kuadrat minus 5D plus 6. Anda bisa tebak dengan mudah bahwa sesuatu yang kalau dijumlahkan minus 5 dikalikan hasilnya plus 6 itu adalah 2 dan 3, ya kan? Kalau Anda bisa cek D-2 dikurang D-3, kalau Anda kalikan dapat D kuadrat min 3D min 2D berarti minus 5D min 2 kali 3 plus 6. Jadi saya bisa langsung faktorkan seperti ini, ya. Untuk beberapa bentuk persamaan kuadratnya kita bisa langsung faktorkan dalam bentuk bilangan bulat, ya. Tapi secara umum ya kita harus pakai rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. Nah, saya sudah dapat ini. Artinya apa? Artinya secara formal saya harus menyelesaikan dua persamaan diferensial biasa order 1. Satu adalah
Sorry, maaf, maksud saya. Yang pertama, ini kalau saya namakan sebagai U sebagai fungsi X, ya kan? Maka di sini saya punya dua persamaan diferensial orde 1 adalah D-2 bekerja pada U sama dengan 0. Yang kedua, saya punya D-3 bekerja pada Y sama dengan U. Dua persamaannya harus saya selesaikan secara konsisten, dari situ saya dapat solusi Y sebagai fungsi X-nya. Ya. Kemarin kita sudah melakukan pencarian solusi secara formal, dan Anda lihat bahwa Anda tidak perlu lagi selalu harus mengulangi step-step formal tersebut. Makanya saya katakan, saya perlu membahas teknis formalnya seperti apa, agar untuk setiap kali Anda bertemu problem seperti itu, Anda tidak harus mengulang lagi. Ya kan? Nah, kemarin kita bisa lihat bahwa solusi umum Y sebagai fungsi X itu dapat ditulis sebagai eksponensial dari akar yang bersangkutan. Ya, jadi kalau ini akarnya A plusnya adalah 2, Anda bisa lihat dari sini kan Anda bisa tulis bahwa A plusnya, Anda bebas memilih mana yang A plus, mana yang A minus, tidak ada masalah. Ya. Di sini A plusnya saya ambil adalah 3, atau A plus minusnya adalah 3 dan 2. Gitu ya. Jadi ada dua akar. Akar pertama adalah 3, akar kedua adalah 2. Maka dari sini Anda bisa langsung menuliskan bentuk solusi umumnya. Y sebagai fungsi X dapat ditulis sebagai suatu konstanta, saya namakan C1, dikalikan eksponensial pangkat 3X ditambah C2 dikali eksponensial pangkat 2X. Inilah solusi umum dari persamaan kuadrat tersebut. Oke? Cukup simpel. Saya akan ambil contoh kedua yang juga simpel untuk memberikan gambaran agar Anda bisa punya sedikit lebih banyak gambaran. Kira-kira bagaimana teknik ini bekerja. Oke, problem kedua. Saya punya satu berdua. Saya punya problem seperti ini. Y double aksen plus 9Y sama dengan 0. Apa akar-akarnya? Atau dengan kata lain, bagaimana saya bisa menuliskan dia sebagai bentuk seperti ini? Bisa nggak? Kalau misalnya ini minus, bisa. Gitu kan? Y double aksen minus 9Y. Oke, saya ambil contoh. Kalau saya punya X kuadrat min 9 sama dengan 0, maka saya bisa tulis ini sebagai X plus 3, X min 3 sama dengan 0, ya kan? Kalau Anda kalikan, Anda bisa lihat bahwa X kuadrat plus minus 3X plus 3X minus 9. Plus 3 dan minus 3X akan mengcancel. Saya dapat hasil ini. Tapi bagaimana kalau ini plus? Bisa nggak saya faktorkan dalam bentuk seperti ini? Bisa, asal Anda keluar dari kotak bahwa solusinya haruslah bilangan real. Anda lihat kalau saya tambahkan ini I di sini. Ngomong-ngomong, saya nggak tahu apakah Anda sudah
pernah belajar bilangan I atau belum, saya asumsikan belum, maka saya definisikan I di sini. I adalah akar min 1. I adalah akar min 1. Dengan kata lain, I kuadrat adalah min 1. Paham ya? Jadi ini adalah bilangan yang kita namakan imajiner. Bilangan imajiner. Bilangan yang kuadratnya lebih kecil daripada 0. Nah, Anda lihat di sini, kalau saya kalikan X plus 3i dengan X minus 3i, apa yang saya dapat? Pertama, X kuadrat min 3ix plus 3ix. Nah, 3i dikali minus 3i. Oke. Plus 3 dikali minus 3, ini kan jadi minus 9 ya. Min 9. Tapi i dikali i jadi i kuadrat. Oke. Jadi ini cancel ya. Ini cancel. Anda punya minus 9 I kuadrat. Apa tadi I kuadrat? I kuadrat adalah minus 1. Berarti min 9 dikali min 1. Saya dapat X kuadrat plus 9. Jadi Anda lihat di sini, dengan memanfaatkan bilangan imajiner, kita bisa menyatakan X kuadrat plus 9 sama dengan 0 ini dalam suatu bentuk apa yang orang namakan sebagai memfaktorkan, ya, pemfaktoran. Nah, kita bisa terapkan bentuk seperti ini ke sini. Oke, ini saya hapus ya. Anda bisa lihat di sini, kalau saya tulis ini adalah minus 3i dan plus 3i, maka sama seperti tadi, saya akan dapatkan d kuadrat plus 9d. Sorry, d kuadrat plus 9. Ini adalah menjadi d kuadrat plus 9 bekerja pada y sama dengan 0, yang sama dengan bentuk awal. Ya, jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Artinya apa? Artinya akar-akarnya adalah imajiner. Dengan kata lain, solusi umumnya adalah konstanta. Saya namakan, Anda bisa namakan konstantanya apa saja ya. Kadang saya namakan C1, C2, kadang saya namakan A, B, C, A atau B, apapun. A dikali E pangkat 3ix ditambah B, E pangkat minus 3ix. Inilah solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Oke. Saya mengambil dua contoh yang umum, yang tidak terkait dengan fenomena fisika apapun, untuk memberikan gambaran kepada Anda bagaimana teknik matematika kita bekerja. Nah, oke. Sekarang saya akan memberikan contoh aplikasi di fisika seperti apa. Ini saya hapus ya bagian sini. Aplikasi yang saya ambil, yang akan saya bahas di sini adalah aplikasi di mekanika, sistem pegas. Anda tentu belajar itu di fisika mekanika ya, di FISDAS mekanika. Saya punya sistem mekanik, suatu beban bermasa M, saya kaitkan pada suatu pegas dengan konstanta pegas K. Oke. Sistem ini berada pada kesetimbangan. Kesetimbangan artinya bahwa
Kalau saya biarkan, maka sistem ini tidak bergerak, statik. Ya. Jadi titik ini merupakan titik equilibriumnya, titik kesetimbangannya. Nah, kalau seandainya saya berikan simpangan, saya berikan pergeseran, jadi saya tarik beban yang sudah terkait ke pegas ini sejauh X, ya kan? Lalu saya lepaskan, Anda sudah tahu apa yang terjadi, ya kan? Yang terjadi adalah osilasi. Dan osilasi kita katakan osilasi harmonik. Bagaimana memodelkan osilasi harmonik ini, fenomena osilasi harmonik ini dalam bahasa matematik? Kita bisa menggunakan hukum Newton. Hukum Newton bilang apa? Karena ini adalah sistem hanya geraknya saya asumsikan hanya pada sumbu X, maka ini sistem satu dimensi, ya. Sehingga saya akan mengambil hukum Newton hanya pada arah sumbu X saja. Kita tahu bahwa Fx, gitu ya, di hukum Newton ini adalah massa dikalikan AX. AX adalah percepatan pada arah sumbu X. Nah, kita tahu percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan, ya kan? Atau kecepatan itu sendiri adalah turunan pertama dari posisi. Dengan demikian, maka percepatan bisa saya tulis sebagai turunan kedua dari posisi. Ya, saya tulis seperti ini: m d kuadrat x dt kuadrat, ya kan? Nah, di ruas kirinya apa? Hukum Newton kan bilang bahwa kalau saya tahu semua gaya-gaya yang terlibat dalam sistem mekanik tersebut, maka saya bisa menentukan percepatannya atau saya bisa menentukan posisinya dari persamaan Newton ini. Ya, ini persamaan Newton. Di ruas kiri adalah semua gaya-gaya yang terlibat. Nah, sekarang gaya apa yang terlibat di sini? Kalau Anda lihat, kalau sistem ini saya berikan simpangan, tarikan ataupun dorongan sejauh X dan saya lepaskan, gaya apa yang terlibat di sini? Kita tahu pegas ini memiliki sifat elastisitas, sehingga ketika kita simpangkan dari titik equilibriumnya, maka akan ada suatu gaya pemulih, ya, restoring force, yang akan cenderung berusaha untuk membawa sistem tersebut kembali ke kesetimbangan. Ini pertama kali dipelajari oleh Robert Hooke. Gayanya kita namakan sebagai gaya Hooke atau gaya pemulih, restoring force. Besarnya berapa? Menurut Hooke, besar gaya pemulihnya itu sebanding dengan besarnya simpangannya, ya kan? Anda tahu bahwa F pegas, saya namakan FK, ini adalah minus Kx. K adalah konstanta pegasnya, konstanta elastisitasnya. Jadi semakin besar konstanta elastisitasnya, akan semakin rigid pegas tersebut. X adalah besar simpangannya. Kenapa ada minus? Minus ini menandakan tanda. Ya, tandanya artinya bahwa arah dari gaya pemulih tersebut akan cenderung untuk melawan arah simpangan yang kita berikan. Jadi kalau Anda berikan simpangan berupa tarikan dan Anda lepaskan, gaya pemulihnya akan berusaha membawa dia kembali ke titik kesetimbangan ke arah kiri. Sebaliknya, kalau Anda beri simpangan berupa tekanan atau dorongan, Anda kompres pegas tersebut sejauh X, dan Anda lepaskan, maka gaya pemulihnya akan cenderung membawa dia kembali ke kanan, kembali ke titik equilibrium. Jadi minus ini menyatakan bahwa arah gaya pemulihnya itu cenderung melawan arah simpangan yang kita berikan. Jadi di sini saya taruh minus Kx. Ada lagi gaya selain gaya pemulih. Semua gaya yang terlibat harus kita taruh di sini, di ruas kiri. Nah, untuk sistem ini, untuk saat ini, saya akan mengasumsikan bahwa tidak ada gaya gesek. Ya. Jadi tidak ada lantainya licin, maupun tidak ada hambatan udara. Jadi gaya geseknya saya nolkan.
Nanti saya akan mengambil contoh ketika gaya geseknya saya kembalikan atau saya munculkan. Seperti apa sistemnya? Untuk sementara maka sistem yang kita tinjau seperti ini. Gaya yang terlibat hanyalah gaya pemulih. Oke, maka secara matematis persamaan Newton atau hukum Newton memberikan kita persamaan ini. Kalau Anda bisa bawa ini, saya di fisika kita punya konvensi, kita punya perjanjian. Kalau turunannya itu terhadap waktu, ya, maka saya namakan dot, bukan aksen. Ya. Sebenarnya sama aja, secara matematis tidak ada masalah. Secara matematis keduanya ekivalen. Anda mau kasih notasinya berupa aksen pun nggak ada masalah. Tapi secara konvensional, secara perjanjian, kalau turunannya spesifik terhadap waktu, maka notasinya adalah dot. Jadi gini, saya menulisnya seperti ini. X double dot, mx double dot, saya bawa ke ruas kanan, plus kx sama dengan 0. X dot ini maksudnya adalah dx dt. Kalau Anda nggak mau dengan dot, membingungkan, Anda mau pakai aksen, jadi mx double aksen plus kx sama dengan 0, nggak ada masalah, sama saja. Itu cuma notasi saja. Oke, nah, maka saya bisa tulis sederhanakan, kalikan kedua ruas dengan 1/m, maka saya punya x double dot ditambah, nah, saya akan definisikan ini sebagai omega kuadrat x sama dengan 0. Omega kuadrat saya definisikan sebagai k/m. Kenapa harus kuadrat? Kita akan lihat kenapa harus kuadrat. Tapi maksudnya gini, tidak ada keharusan Anda harus menulisnya sebagai suatu kuadrat. Ini suatu konstanta k/m. Anda boleh tulis omega saja, atau Anda boleh tulis sebagai suatu notasi alfa kah? Apapun, nggak ada masalah. Tapi nanti kita lihat, kalau saya tulis dia sebagai kuadrat sesuatu konstanta, ini memudahkan kita menulis solusinya. Ya. Jadi tidak ada alasan yang mendesak kenapa dia harus kuadrat. Ini cuma memudahkan kita saja. Oke? Nah, Anda lihat di sini, bentuknya, ini merupakan persamaan diferensial biasa order 2. Homogen, ya kan? Anda bisa faktorkan. Seperti apa faktornya? Anda lihat, kalau saya definisikan sekarang D-nya ini adalah D per dt, ya, maka persamaan tersebut menjadi D kuadrat plus sesuatu plus omega kuadrat bekerja pada X sama dengan 0. Bagaimana saya memfaktorkan D kuadrat plus omega kuadrat? Saya bisa meminjam hasil contoh yang sebelumnya, bahwa di sini saya tulis D plus D min. Plusnya apa? Minnya apa? Plusnya adalah, kalau Anda lihat, adalah I omega dan minus I omega. Ya kan? Maka dari sini Anda bisa menebak apa solusi umumnya. Solusi umumnya tidak lain daripada X sebagai fungsi T ini adalah konstanta E pangkat I omega. Ingat, bukan X, tapi T. Karena X adalah sekarang fungsi yang kita tanya. Variabel bebasnya adalah T, ya kan? I omega T ditambah B E minus I omega T. Inilah solusi umumnya. Dan ini sebenarnya tidak harus plus di depan, minus di belakang ya. Bisa Anda taruh minusnya di depan, plusnya di belakang, nggak ada masalah. Ini solusinya. Secara matematis. Nah, pertanyaannya adalah,
Kita tahu bahwa kalau saya berikan simpangan dan saya lepaskan, sistem ini akan berosilasi. Nah, di mana saya melihat solusi osilasi tersebut di sini? Tampaknya ini tidak terlihat solusi osilasi di mana. Oke, kita akan bahas itu.